Selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Harapannya kita semua ada dalam keadaan yang baik karena kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Desi Watimena Kalalo, sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Taman Sari Salatiga. Ya, sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita menutup hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk dapat beristirahat dengan sukacita dan syukur, lalu kita dapat memulai kembali segala aktivitas kita di esok hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati, menjalani, dan memaknai hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang memberikan kami pelajaran, baik itu dalam keadaan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tapi biarlah kami menutup malam ini dengan rasa syukur karena kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kami menutup mata dalam istirahat malam, kami hendak bersama menikmati berkat firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami dapat mengerti kehendak firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab, tentu yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pasti di sepanjang hari ini kita punya banyak cerita. Mungkin ada di antara kita yang menerima cerita yang menyenangkan, atau kita justru mengalami cerita yang gak menyenangkan, atau bahkan mungkin menjengkelkan di sepanjang hari ini. Tapi apapun ceritanya itu selalu punya makna. Bahkan ketika cerita hidup kita itu diwarnai dengan pergumulan dan penderitaan, selalu saja ada maksud-maksud yang Tuhan sedang titipkan di setiap cerita itu. Nah, itu sebenarnya yang mau dinasihatkan juga oleh Paulus kepada Timotius dalam suratnya ini. Bahwa ketika dia memenuhi atau Timotius harus memenuhi panggilan dan pengutusannya, memberitakan Injil di mana saja yang Tuhan kehendaki, dia berhadapan dengan banyak pergumulan, dengan banyak tantangan, cerita-cerita yang tidak menyenangkan, bahkan juga cerita-cerita yang menggetarkan begitu. Tapi apa yang pengalaman-pengalaman yang harus dialami oleh Timotius itu diharapkan untuk tidak juga melemahkan perjalanan kehidupan dan juga pemberitaan Injilnya. Oleh karena itu, Paulus kemudian mau mengingatkan
dalam menghadapi penderitaan, apalagi di zamannya Timotius pada saat itu, pemberitaan Injil yang harus dia sampaikan harus berhadapan-hadapan juga dengan para pengajar sesat atau guru-guru palsu yang dengan kuat ingin menggoyahkan iman gitu ya, orang-orang percaya. Sementara Timotius dipanggil dan diutus untuk memperteguh iman mereka terhadap kebenaran Injil yang sudah diperdengarkan atau yang sudah disampaikan kepada jemaat-jemaat ini. Tantangan besar, pergumulan besar, ceritanya nggak enak bagi Timotius, tapi menurut Paulus dia harus tetap teguh di dalam penderitaan, dia harus tetap semangat, dan hal yang tidak boleh dilupakan adalah ketika dia bertekun dalam pembacaan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Itu yang kemudian dikatakan tadi di ayatnya yang ke-15, ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya dia mau mengingatkan kembali dari apa yang sudah diturunkan oleh ibu dan neneknya gitu ya. Timotius sudah diperkenalkan tentang kebenaran Injil itu sendiri. Firman Tuhan sudah berbicara kepadanya. Nah, Paulus mau supaya Timotius berpegang itu. Jangan pernah ragu, supaya apa yang kemudian dia pelajari, apa yang dia pernah dengar, apa yang bahkan kemudian menguatkan dan melengkapi dirinya itu mampu menguatkannya juga di dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya. Itu yang dia bilang tadi, supaya apa yang diilhamkan oleh Allah dalam kitab suci itu dapat menguatkannya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Paulus mau supaya Timotius jangan cepat terpengaruh dengan tantangan pergumulan yang dia harus hadapi. Jangan kemudian putus asa hanya karena cerita yang gak enak di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana firman Tuhan yang sudah menjadi landasan kehidupannya itu akan meneguhkan di dalam ia menjalankan panggilan dan pengutusannya di sepanjang kehidupannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ingat ya bahwa Alkitab itu berisi tentang perjanjian Allah kepada manusia. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan bagi kehidupan umat manusia yang meletakkan segala pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Cerita hidup boleh tidak menyenangkan. Cerita hidup boleh menggetirkan. Setiap bagian dalam kehidupan kita boleh saja tidak membuat kita bersukacita. Tetapi ingatlah dan tekunlah baca Alkitab. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan apa sebenarnya yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jangan malas-malas baca Alkitab. Jangan malas-malas merenungkan firman Tuhan. Ingatlah, di sana kita akan berjumpa dengan apa yang sudah Allah janjikan lewat firman-Nya kepada kita. Itu yang ditulis dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Nah, karena itu mari ibu bapak, saudara dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat kita mau mengakhiri malam ini, kita mau beristirahat, kita review kembali apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini. Kalau ada cerita-cerita yang tidak menyenangkan, kalau ada cerita-cerita yang membuat kita sangat bergumul bahkan menderita, maka datanglah kepada Tuhan lalu belajarlah dari firman Tuhan. Dia memberikan janji karya keselamatannya bagi kita. Dan kalau kita ada dalam berbagai keberhasilan, kita bisa sukses dalam banyak hal, kita sukacita, jangan juga lupa untuk baca Alkitab, karena di situ juga kita diingatkan bahwa apa yang kita capai itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita tidak membuat kita menjadi sombong, tetapi justru mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akhiri malam ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyampaikan isi hatinya melalui firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, baik yang kita dengarkan, baik yang kita baca, maupun yang kita saksikan dalam kehidupan kita setiap waktu. Yakinlah di setiap tulisan yang dicatat dalam Alkitab ini diilhamkan dari Allah, mau memberikan kita kekuatan agar kita mampu menjalani kehidupan kita ini menjadi bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita.
teruslah membaca Alkitab, maka kita akan terus menjadi berkat bagi sesama. Selamat menikmati malam yang indah, selamat beristirahat, firman Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memperteguh kami untuk tetap tekun membaca Alkitab, juga melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap terpelihara, lalu kami menjadi berkat bagi sesama. Jika malam ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, izinkan kami untuk dapat beristirahat dengan rasa syukur, lalu kami menikmati proses pemulihan yang Tuhan berikan bagi jasmani kami, sehingga iman kami pun diperteguh. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami mohon ampun jika di sepanjang hari ini kami sudah melukai hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami. Lalu dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikianlah Ibu Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih. Selamat menikmati istirahat malam. Tuhan menyertai kita sekalian.